Hai, halo sob, jumpa lagi bersama saya, Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara budidaya ikan cupang itu menghasilkan apa rugi sih. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kawan-kawan yang di sana. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjut. Tentang budidaya ikan cupang, sepengalaman saya adalah saya pernah mengalami kegagalan karena yang pertama saya tidak tahu cara bagaimana mengawinkan ikan cupang, dan yang kedua saya tidak tahu ukuran untuk pemijahan ikan cupang itu idealnya berapa. Biasanya untuk pemula itu pasti yang dipertanyakan adalah ukuran tempat dan istilahnya itu juga cupang yang betina atau yang jantan itu yang bagaimana ciri-cirinya. Saya juga sedang belajar ya teman-teman. Jadi saya selama belajar budidaya ikan cupang ini alhamdulillahnya itu sangat menghasilkan ya. Karena apa? Saya itu kan sebagai istilahnya itu sampingan lah. Karena saya fokus pada pembenihan ikan lele, dan cupang ini adalah salah satu dari usaha sampingan selain ikan moli ataupun ikan gabi cendolan. Untuk perawatan ikan cupang ini sangatlah sederhana teman-teman, dan ikannya cukup tahan penyakit menurut saya daripada ikan gabi, karena musim hujan seperti ini ikan gabi pada terkena jamur. Dan alhamdulillahnya ikan cupang saya ini sangat sehat dan tidak ada gejala-gejala sakit, walaupun kemarin ada mati 2 itu karena kemungkinan itu karena saya terlalu banyak kasih pakan, dan yang kedua mungkin di apa ya istilahnya itu dimakan sama temennya. Buat teman-teman, untuk cara budidaya ikan cupang ini itu sangatlah simpel dan mudah teman-teman. Teman-teman hanya cukup buat kolam kurang lebihnya itu 50 cm kali 1 meter itu sudah cukup, karena saya ini menggunakan kolam dengan rangka palet teman-teman. Jadi saya satukan seperti biasa, ada videonya di tentang budidaya ikan gobi atau ikan moli. Dan untuk kolam seukuran ini itu biasanya itu muat sekitar 300-an ekor burayak ikan cupang sampai besar, bahkan 500 kurang lebihnya itu bisa menampung ya. Dan ikan cupang saya ini kurang lebih umurnya sudah 1,5 bulan, ukurannya udah M plus lah ya, ada yang M plus, ada yang M, dan sudah ada yang mulai mutasi. Dan kalau dibilang budidaya ikan cupang ini rugi, istilah rugi itu bagi mereka yang belum memahami tentang cara budidaya teman-teman. Jadi itu sangatlah wajar karena mereka itu bilang rugi karena tidak bisa cara budidayanya. Dan untuk cara pemijahannya itu teman-teman cukup siapkan wadah embor ataupun istilahnya toples kerupuk ya, ataupun ember, itu bisa seperti ini contohnya. Ini untuk pemijahan itu sangatlah bisa teman-teman. Istilahnya itu mempunyai ruang 20 cm lah, 20 cm kali 20 cm, dengan ketinggian air cukup 5 cm sampai 10 cm sudah mentok lah ya. Itu kalau ketinggian terlalu bahaya, jadi kasihan burayaknya tidak bisa naik karena indukannya itu sangat capek jika menaikkan indukannya. Ini adalah indukan milik saya, ini jenis biasa teman-teman. Saya sengaja tidak membeli cupang yang agak bagus, yang kurang bagus, karena sedang uji coba ataupun mencari pengalaman tentang bagaimana cara budidaya ikan cupang. Jika saya membeli ikan cupang yang bagus, nanti takutnya jika gagal maka akan sia-sia, dan jika ada pun yang luka ataupun apa kan, jika kita membeli harga yang murah
tidak ada khawatirnya tentang kerugian yang besar. Untuk pakan ini adalah anakan dari cupang saya, anakan dari ikan yang tadi. Ini kurang lebihnya ada sekitar 200 ekoran, walaupun sedikit, tapi kalau menurut saya ini sangatlah banyak karena saya pemula dan saya baru belajar sudah bisa ya teman-teman. Jadi kemarin itu sempat saya itu dulu lah istilahnya itu setahun sebelumnya sudah pernah mencoba tentang pemijahan ikan cupang seperti ini, tapi gagal teman-teman. Anakannya banyak tapi yang sisa hidup itu hanya 2 ekor. Jadi saya dulu itu males karena itu anakannya cuma beberapa dan saya tidak mengenal jenis ikan-ikan cupang jenis hias, jenis multicolor, avatar ataupun blue rim atau yang lain-lain. Jadi saya kurang tertarik karena ekonominya harga ikan cupangnya itu yang sangat kecil. Dulu kan saya itu belajarnya itu ikan cupang adu, jadi harganya sekitar 5 ribuan atau 6 ribuan lah. Dan saya berpikir tentang jika pembesarannya 4 bulan paling harganya 5.000 dan anakannya sekitar 200 ekor, itu tidak menutup teman-teman. Jadi saya malas dan saya berhenti, tidak melanjutkan tentang eksperimen saya itu ataupun usaha saya yang cupang itu. Dan kemarin awal bulan Januari saya tertarik lagi dengan cupang karena saya melihat ada cupang jenis Nemo. Itu awal pertama saya, ada cupang kok bagus ya, itu saya mulai tertarik teman-teman. Jadi di samping ketertarikan saya itu ternyata harganya itu sangatlah lumayan, per ekor itu sampai sekitar yang paling murah itu sekitar 35.000, yang paling mahal itu bisa sampai jutaan teman-teman. Jadi saya itu sangat tertarik dan mungkin saja nanti akan saya kembangkan setelah proyek saya ini sudah mulai mutasi. Nanti hasilnya saya tidak akan jual dan mungkin saya akan kembangkan terlebih dahulu untuk memperbanyak ikan cupang saya. Dan untuk pakan, ini pakan saya tidak ada yang beritahu ya teman-teman. Jadi pakan saya itu kasih istilahnya itu di tempat lele kan ada semacam DM Daphnia. Dulunya saya itu nggak tahu kalau itu Daphnia atau apa. Taunya saya itu istilahnya itu kutu air. Kutu air itu kan ada yang kutu jet atau yang gaya itu ya. Saya nggak tahu tentang kutu jet itu. Jadi saya hanya kasih pakan aja dari kolam bekas lele yang tidak ada isinya, itu kan hijau, ada Daphnianya itu sangat banyak sekali. Dan saya berpikir wah ini pakan cupang kayaknya. Terus saya kasih pakan untuk ikan cupang saya dan alhasil sudah besar-besar. Dan pakannya ini hanya 1 bulan saya sudah kasih pakan Fengli 1 ya. Dan kalau dihitung-hitung biaya operasionalnya pun tidak terlalu banyak teman-teman. Beda dengan ikan lele itu sangat boros air dan sangat memakan tempat. Dan walaupun ikan lele saya itu menurut saya itu sangat menghasilkan, saya bukannya mengecilkan ikan lele, tapi setelah saya melihat ikan cupang itu sangat banyak potensi dari ikan cupang ini. Tapi perlu dikembalikan, ada istilahnya itu kecocokan dalam budidaya ikan itu orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang cocok budidaya ikan lele tapi tidak cocok jenis ikan ini, ikan yang lain itu ada. Tapi saya mencoba untuk memaksimalkan ikan ini karena saya mungkin yang satunya itu suka dan yang keduanya itu saya tertarik harganya itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Next video saya akan buatkan tentang cara budidaya atau pemijahan ikan cupang ataupun yang lainnya. Oke, salam jos.